Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang elevator pitch. Elevator pitch ini adalah sebuah keterampilan yang sangat berharga dan pasti akan sangat terpakai jika seandainya Anda menguasai teknik ini. Elevator pitch ini adalah keterampilan yang pada intinya adalah kita bisa menyampaikan sesuatu, yang bisa menyampaikan suatu gagasan, bisa menyampaikan suatu ide, bisa menyampaikan suatu proposal, hanya dalam waktu 1 atau 2 menit saja. Nah, dalam waktu 1-2 menit saja. Jadi, elevator pitch ini adalah pintu pembuka. Jadi, misalnya Anda ingin memasukkan sebuah proposal bisnis misalnya. Nah, kalau kita masukkan proposal bisnis kan tidak akan langsung proposal tersebut akan dibaca oleh pihak yang kita tuju. Tentu mereka akan ini proposal apa katanya, misalnya seperti itu ya. Dan kita harus bercerita dalam waktu ya mungkin 60 sampai 120 detik gitu ya, sehingga proposal kita itu menarik di hadapan atau dalam pandangan si audiens yang kita tuju tersebut. Jadi elevator pitch ini adalah menyampaikan pesan penting dalam waktu yang sangat singkat, atau dalam bahasa komunikasi pemasaran yang disebut sebagai komunikasi efektif dan efisien, komunikasi yang sangat tepat dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Nah, apa itu elevator pitch? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, it's a brief description or presentation of your project that anybody can understand. Jadi, deskripsi dan presentasi singkat. Jadi, kita sebenarnya sudah presentasi, walaupun cuman 1 menit saja atau 1-2 menit saja gitu ya. Itu sudah presentasi dan kita sudah mendeskripsikan project atau produk yang kita sampaikan. Nah, keterampilan ini akan sangat berguna, misalnya Anda sebagai tenaga penjualan. Tenaga penjualan kan harus bisa meyakinkan dalam waktu 2 menit saja sebelum masuk ke negosiasi yang sesungguhnya, untuk menarik perhatian orang saja dulu gitu. Atau Anda mengajukan proposal seperti tadi. Atau misalnya gini, Anda sebagai mahasiswa ingin bimbingan skripsi dengan dosen. Kalau Anda tidak pandai elevator pitch, ya kan, ini skripsi Anda sudah sampai mana? Saya begini Bu, gitu kan, saya begini Pak, gitu. Ya sudah Anda ini nanti saya baca katanya kan. Tapi kalau Anda bisa elevator pitch, Anda bisa sampaikan isi dari skripsi Anda itu apa perbaikannya dalam waktu 2 menit saja misalnya, maka itu akan akan masuk ke bimbingan bimbingan yang lebih panjang gitu ya. Jadi elevator pitch itu sebagai pembuka. Nah, kenapa disebut elevator pitch? Karena pertama kali dirumuskan, bukan pertama kali digunakan ya, pertama kali dirumuskan, ini kejadiannya seseorang, dia memasukkan proposal kepada seorang pebisnis, itu selama di dalam lift. Jadi dia bawa proposal, orang ini ya, dia bawa proposal, ingin presentasi, tapi pihak yang dia tuju itu, orang yang dia tuju itu tidak punya waktu untuk berjanji ketemu. Jadi kesempatannya bagaimana? Ya ditunggui gitu. Ketika si orang yang dia maksud tersebut datang ke kantor, masuk lift, dia juga ikut masuk lift. Nah, misalnya ruangan si pebisnis yang dia harapkan tadi misalnya di lantai 10 misalnya. Dari lantai ke 1 ke lantai 10 itu mungkin sekitar 1 atau 2 menit. Nah, di dalam lift itulah dia sampaikan proposalnya itu dalam waktu yang singkat. Dan dia berhasil. Karena dia berhasil, maksudnya berhasil menarik perhatian si pebisnis tersebut. Nah, kemudian mereka berjanji untuk ketemu, untuk presentasi yang lebih panjang. Nah, disebutlah keterampilan ini sebagai elevator pitch. Jadi, kemampuan menyampaikan sesuatu yang penting, menarik perhatian orang dalam waktu singkat, seolah-olah jangka waktunya itu hanya dalam satu perjalanan lift, gitu ya, satu perjalanan elevator. Makanya disebut sebagai elevator pitch. Nah, pada dasarnya ada 6 pertanyaan yang harus dijawab dalam kalimat singkat tersebut. Ya, mungkin Anda menjelaskannya dalam 3 atau 4 kalimat saja. Nah, 6 pertanyaan dasar ini bisa disampaikan dalam 1 atau 2 kalimat saja, tidak harus dalam 6 kalimat. Nah, kalimat yang pertama, apa proyeknya? Atau kalau seorang yang menyampaikan proposal bisnis, apa produknya? Ya kan? Apa objeknya? Nah, misal saya punya ide bisnis makanan misalnya, ya kan?
Apa objeknya atau apa produknya? Saya mau bikin usaha makanan. Nah, itu berarti kalimat pertama, ya kan? Permisi Pak, saya mau menyampaikan proposal saya bisnis makanan misalnya, seperti itu. Ya, tentu disampaikan lebih cepat daripada yang saya sebutkan tadi ya. Artinya harus latihan dulu. Ini kan tanpa latihan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah siapa target audience atau kalau dalam pemasaran siapa target marketnya atau pasarnya atau konsumennya. Misalnya tadi saya bisnis makanan, siapa target konsumennya atau target audiensnya? Mahasiswa misalnya. Nah, berarti sebenarnya bisa disusun dalam satu kalimat ya kan. Permisi Pak, saya mau menyampaikan proposal saya tentang makanan untuk mahasiswa. Nah, itu kan, itu sudah dua pertanyaan yang terjawab dalam satu kalimat saja. Apa yang di solve atau apa yang dipecahkan atau permasalahan apa atau kebutuhan apa yang dilayani oleh project atau produk Anda tersebut, ya kan? Ya kalau misalnya produk saya makanan, berarti ya mahasiswa ini kan kalau makanan yang penting murah dan banyak gitu kan, tidak mewah dan mahal, bukan itu ya, tapi murah banyak kan gitu kan. Nah berarti mungkin kalimat saya itu, permisi Pak, saya mau menyampaikan ide bisnis saya tentang makanan untuk mahasiswa karena mahasiswa banyak yang kekurangan jajan, sementara mereka butuh nutrisi misalnya seperti itu. Ya ini kan misalnya ya contoh saja. Contohnya memang tidak langsung betul ya. Saya juga memikirkan sambil sambil melakukan presentasi. Kemudian bagaimana proyek tersebut menyelesaikan masalah. Nah, tadi kan masalahnya adalah mahasiswa uangnya sedikit, dia juga butuh makanan, butuh nutrisi, sementara kiriman dari kampung mungkin tidak lancar. Nah, berarti makanan saya itu mungkin makanan yang murah meriah misalnya. Ya kan? Apa proyeknya makanan, siapa target audiensnya mahasiswa, apa permasalahan yang mau diselesaikan, ya mahasiswa kekurangan duit, mahasiswa rantau misalnya. Bagaimana Anda itu menyelesaikan masalah tersebut, produk makanannya itu murah dan meriah misalnya. Nah, siapa yang di belakang proyek tersebut atau siapa penciptanya, ya bisa jadi ya saya sendiri Pak itu misalnya, atau saya bersama teman saya. Ini juga perlu disampaikan ya kan ketika kita melakukan elevator pitch. Kemudian, nah ini yang paling penting dan yang akan membuka kesempatan untuk pintu berikutnya, untuk pintu presentasi yang lebih panjang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, elevator pitch ini kan hanya untuk menarik perhatian saja, ya kan? Jadi kita ingin menarik perhatian konsumen atau kita ingin menarik perhatian dari pihak yang kita tuju. Kalau 5 pertanyaan di atas itu biasa saja. Apa proyeknya? Siapa audiensnya? Permasalahan apa yang dia mau selesaikan? Gimana caranya menyelesaikan masalah? Siapa di belakang proyek ini kan? Tapi yang susah itu dan akan menarik perhatian dari si orang yang audiens kita tersebut adalah apa yang membuat proyek ini spesial. Nah, di sini adalah hook-nya. Hook itu kail, ya kail. Ibaratnya kita memancing ikan, nah disinilah kailnya. Kalau simpat kail itu masuk ke dalam umpan kita atau ke pihak yang kita tuju, berarti kita sudah menarik perhatiannya. Ya silakan. Berarti kita dalam elevator pitch ini ya nggak bisa menyampaikan sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak bisa. Kita harus memikirkan apa yang membuat project atau produk kita itu spesial, ya kan? Nah, misal saya tadi produknya makanan, saya produknya makanan untuk mahasiswa yang saya produknya makanan untuk mahasiswa rantau yang kekurangan uang dan produk saya itu murah meriah. Produk ini diciptakan oleh saya. Produk saya ini saking spesialnya kalau dimakan pagi ini laparnya besok gitu. Nah, jadi bisa menahan lapar selama 24 jam dan nutrisinya sangat terjamin. Bisa mencukupi nutrisi-nutrisi. Itu kan sesuatu yang wah gitu ya. Sesuatu yang wah. Dimakan pagi ini bisa tahan sampai besok. Itu kan sesuatu yang ini dan murah gitu. Kan misal ya, ini hanya contoh saja. Oke. Kemudian ini tipsnya untuk menciptakan elevator pitch yang bagus. Nah, kalau contoh saya tadi itu ya contoh sambil contoh yang mungkin
ya belum masih dibuat-buat gitu ya. Nah, tapi kalau Anda ingin tahu bagaimana menciptakan elevator pitch yang bagus, itu ada tipsnya lagi. Pertama, waktu yang digunakan itu harus singkat. Kalau bisa, nah ini kalau bisa ya, kalau bisa paling lama itu 60 detik. 60 detik, berarti 1 menit. Kenapa elevator pitch yang saya buat tadi sangat jelek? Saya akui sangat jelek, karena saya nggak latihan dulu. Ya kan, karena saya nggak latihan. Saya menciptakan pesan tadi ya sambil presentasiin saja. Berarti kalau Anda ingin menyampaikan elevator pitch yang bagus, Anda harus latihan dulu, latihan di drill gitu. Diulang, sehingga kalimat Anda itu bisa tersusun dengan rapi dan tertata, menarik, apa yang disampaikan bisa jelas, ya kan? Hanya dalam waktu paling lama 60 menit, 60 menit, 60 detik. Kalau 60 menit sudah presentasi ya. Nah, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena orang tidak punya waktu, orang-orang ini sibuk gitu. Misalnya Anda sebagai tenaga penjualan, ya tenaga penjualan ingin menawarkan barang, Anda itu sudah berkeliling misalnya, ya kan sudah berkeliling komplek. Ada seseorang lagi membersihkan halamannya atau lagi nyiram tanamannya. Cobalah, boleh saya presentasi produk, itu tidak akan ditanggapi oleh orang. Ya kan? Tapi kalau Anda bisa elevator pitch, saya punya produk ini, untuk ini, kelebihannya adalah ini, menyelesaikan masalah ini, kemudian produk ini spesial karena gini-gini, disampaikan dalam waktu 60 menit. Nah, kalau Anda berhasil, orangnya akan tertarik, walaupun tidak akan langsung diajak presentasi, oh iya, silakan masuk sekarang presentasi, misalnya tidak seperti itu, mungkin Anda bisa mendapatkan komitmen, oh iya temui saya besok, kalau sekarang saya sibuk misalnya. Atau kalau misal Anda bawa proposal bisnis, juga seperti itu. Anda harus bayangkan, misalnya bank gitu ya, bank itu menerima proposal itu dalam 1 hari mungkin bisa puluhan, ya kan? Atau pemerintah misalnya, dalam menerima proposal itu mungkin bisa puluhan, bisa ratusan, waktu sehari atau seminggu gitu. Bagaimana caranya supaya produk kita itu atau proposal kita itu yang pertama yang menarik gitu ya, salah satu kuncinya adalah dengan melakukan elevator pitch ini. Jadi elevator pitch itu harus dilatih, sehingga ketika Anda mendapatkan kesempatan dalam waktu yang singkat, 60 detik misalnya ya, waktu yang waktu yang idealnya, maka Anda akan mendapatkan komitmen berlanjut untuk melakukan presentasi full gitu ya. Nah, kemudian tips yang kedua, kalimat yang disampaikan tuh harus easy to understand, harus gampang atau mudah dipahami. Jangan menggunakan kata-kata mungkin karena Anda ini berharap karena berhadapan dengan orang hebat gitu ya, atau berhadapan dengan ya yang dianggap ingin impress gitu misalnya, ingin membuat orang itu terkesan gitu, maka digunakanlah istilah-istilah yang sangat tinggi misalnya, ya kan? Selamat siang, saya membawa produk yang dari kuantum apa ya kan. Nah, masalahnya apa? Ya kan Anda ingin menarik perhatian orang. Kalau dari awal sudah tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya kan? Nah, bagaimana caranya perhatian orang itu akan Anda sita gitu ya. Nah, hindari jargon katanya di sini kan. Seharusnya elevator pitch yang ideal itu mulai dari nenek-nenek sampai anak kecil harus bisa paham gitu dengan yang Anda sampaikan. Oke. Kemudian harus ada hook. Nah, ini hook yang tadi. Harus ada hook. Kalau di di 6 pertanyaan tadi itu kan pertanyaan terakhir, apa yang istimewanya? Ya kan? Kalau di sini dikasih tips lagi, bisa sebuah pernyataan, bisa merupakan pertanyaan atau fakta yang menarik perhatian dari audiens kita. Kemudian yang terakhir harus meyakinkan, gitu ya. Kita harus meyakinkan dengan elevator pitch kita itu sendiri. Artinya ketika kita melakukan elevator pitch ini, kita sudah bersikap ini memang sebuah presentasi. Artinya dengan sikap kita, dengan gaya bicara kita, dengan gerakan tangan kita, mimik wajah kita, semuanya sudah sangat meyakinkan untuk menyampaikan elevator pitch. Jadi bukan sesuatu yang disampaikan secara terburu-buru, tergesa-gesa, Anda juga sesak nafas mengatakannya, tidak seperti itu. Elevator pitch itu disampaikan dengan elegan, artinya disampaikan dengan tidak terburu-buru.
ya kan? Tapi pesan itu bisa disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga itu akan membuka pintu untuk kesempatan berkomunikasi lebih panjang berikutnya. Oke, semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.